Surat 20 ayat 14, maka perkataan tersebut hendaklah dipahamkan, tidak lain daripada pembacaan dari firman Allah Ta'ala. Yang kedua, dimaksudkan dari perkataan syatah itu, kata-kata yang tidak dipahami, tampaknya menarik, dengan susunan yang mengagumkan. Sedang di balik itu tak ada faedahnya sama sekali. Tidak dapat dipahami itu, ada kalanya oleh yang mengucapkannya sendiri, karena timbulnya dari gangguan pikiran dan kekacau balauan hayalan, disebabkan kurang mendalami maksud kata-kata yang menarik perhatiannya itu. Dan inilah yang terbanyak. Dan ada kalanya dapat dipahami, tetapi tidak sanggup memahaminya dan mendatangkannya dengan kata-kata yang menunjukkan isi hatinya. Karena kurang berpengetahuan dan tidak mempelajari cara melahirkan sesuatu maksud dengan susunan kata yang menarik. Perkataan yang semacam ini pun tak ada faedahnya, selain daripada mengacau balaukan jiwa, mengganggu pikiran dan membawa keraguan hati. Ataupun dipahaminya menurut maksud yang sebenarnya, tetapi pemahaman itu didorong oleh hawa nafsu dan kepentingan diri sendiri. Bersabda Nabi, tidaklah seseorang daripada kamu menerangkan sesuatu hadis, sesuatu persoalan, kepada segolongan manusia yang tiada memahaminya, selain daripada mendatangkan fitnah kepada mereka itu. Dan bersabda Nabi, berbicaralah dengan orang banyak dengan kata-kata yang dapat dipahaminya dan tinggalkanlah persoalan yang ditantang mereka. Adakah kamu bermaksud bahwa berdusta Allah dan Rasul-Nya? Ini mengenai yang dapat dipahami oleh yang mengucapkannya sendiri. Tetapi tidak sampai dapat dipahami oleh otak yang mendengarnya. Maka betapa pula yang tidak dipahami oleh yang mengucapkannya sendiri? Jikalau dipahami oleh yang mengucapkannya tetapi tidak oleh yang mendengarnya, maka tidak boleh diucapkan. Berkata Nabi Isa, janganlah kamu letakkan ilmu hikmah pada bukan ahlinya maka kamu berbuat aniaya kepada ilmu hikmah itu. Dan janganlah kamu larang pada ahlinya maka kamu berbuat aniaya kepada ahlinya itu. Hendaklah kamu seperti seorang tabib yang penuh kasih sayang, yang meletakkan obat pada tempatnya penyakit. Menurut susunan yang lain, sabda Nabi Isa itu berbunyi, barang siapa meletakkan ilmu hikmah pada bukan ahlinya, maka dia itu orang bodoh. Dan barang siapa melarang pada ahlinya maka dia itu berbuat aniaya. Ilmu hikmah itu mempunyai hak dan ahlinya. Dari itu berilah kepada semua yang berhak akan haknya. Adapun tamat, pemutaran perkataan-perkataan agama, maka termasuk di dalamnya apa yang kami sebutkan mengenai syadhah, kata-kata yang mengandung dakwaan yang tidak disenangi. Dan suatu hal lain yang khusus dengan pemutaran perkataan-perkataan agama dari zahirnya yang mudah dipahami, kepada urusan batin yang tidak ada padanya menonjol faedahnya. Seumpama kebiasaan golongan kebatinan memutar balikan maksud. Ini juga haram dan melaratnya besar. Karena perkataan-perkataan itu apabila diputar dari tujuan luarnya, tanpa berpegang teguh padanya, menurut yang dinukilkan dari Nabi dan tanpa suatu kepentingan yang diperlukan sepanjang petunjuk akal pikiran, maka yang demikian itu, membawa hilang kepercayaan kepada perkataan itu sendiri. Dan lenyaplah kegunaan kalam, kata-kata, Allah Ta'ala dan kalam, kata-kata, Rasul-Nya. Lalu apa yang segera terbawa kepada pemahaman, tidaklah dapat dipercaya lagi dan yang dalam itu tak ada ketentuan baginya. Tetapi timbullah pertentangan dalam hati dan memungkinkan penempatan perkataan itu ke dalam beberapa corak. Ini juga termasuk ke dalam yang diada-adakan yang telah berkembang dan besar kerugiannya. Sesungguhnya tujuan dari orang-orang pembuat pemutaran perkataan-perkataan agama itu ialah menciptakan yang ganjil. Karena jiwa manusia adalah condong kepada yang ganjil dan merasa enak memperoleh yang ganjil. Dengan cara yang tersebut, sampailah kaum kebatinan itu meruntuhkan semua syariat, agama, dengan penafsiran luarnya dan menempatkannya menurut pendapat mereka itu sendiri. Sebagaimana telah kami ceritakan mengenai mazhab-mazhab kaum kebatinan itu dalam kitab Al-Mustadari yang dikarang untuk menolak golongan tersebut.
Contoh pemutarbalikan penafsiran golongan pemutaran perkataan-perkataan agama itu, di antara lain, kata setengah mereka, tentang penafsiran firman Allah Ta'ala, pergilah kepada Fir'aun itu, sesungguhnya dia itu durhaka. Surat 20 ayat 24. Bahwa itu adalah isyarat kepada hatinya. Dan mengatakan bahwa hatilah yang dimaksud dengan Fir'aun itu. Dan hatilah yang durhaka pada tiap-tiap manusia. Dan pada firman Allah Ta'ala, dan campakkanlah tongkatmu. Surat 28 ayat 31. Lalu perkataan tongkat itu diputar kepada tiap-tiap sesuatu tempat bersandar dan berpegang selain dari Allah Ta'ala. Itulah yang harus dicampakkan dan dibuang jauh. Dan pada sabda Nabi, bersahurlah kamu. Karena pada sahur itu ada berkatnya. Lalu diputarkan kepada meminta ampun kepada Tuhan pada waktu sahur, bukan lagi maksudnya makan sahur itu sendiri. Dan contoh-contoh yang lain, di mana mereka memutarbalikkan Al-Quran dari awalnya sampai akhirnya, dari artinya yang luar dan dari penafsirannya, yang diterima dari Ibnu Abbas dan ulama-ulama besar lainnya. Setengah dari pemutarbalikan itu, dapat diketahui salahnya dengan terang seumpama meletakkan arti Fir'aun kepada hati. Karena Fir'aun itu adalah seorang manusia yang bisa dilihat, yang mutawatir sejarah menyatakan adanya, di mana Nabi Musa menyerukannya kepada agama seperti Nabi Muhammad menyerukan Abu Jahal dan Abu Lahab serta kafir-kafir lain kepada agama Islam. Dan tidaklah Fir'aun itu sejenis setan atau malaikat yang tidak bisa dilihat dengan panca indera, sehingga memerlukan pemutaran pada kata-katanya. Dan demikian pula membawa makan sahur kepada meminta ampun pada Tuhan karena Nabi sendiri makan sahur. Dan bersabda, bersahurlah. Dan, marilah kita kepada makanan yang mengandung berkat ini. Semuanya itu dapat diketahui dengan berita yang mutawatir dan dapat dipersaksikan salahannya. Sebahagian dapat diketahui dengan berat dugaan, yaitu yang tidak dapat dipersaksikan oleh panca indera. Semua yang diterangkan tadi adalah haram hukumnya, menyesatkan dan merusakkan agama rakyat. Tiada satupun daripadanya diterima dari sahabat, dari tabi'in dan dari Al-Hasan Al-Basri yang bertekun melaksanakan dakwah dan pengajaran kepada rakyat banyak. Maka bagi sabda Nabi, barang siapa menafsirkan Al-Quran menurut pendapatnya sendiri maka disediakan untuknya suatu tempat dari api neraka. Tiada jelas pengertiannya selain dari cara inilah. Yaitu maksud dan pendapatnya adalah menetapkan dan membuktikan sesuatu, lalu menarik penyaksian Al-Quran kepadanya serta membawa kitab suci di luar petunjuk kata-kata, baik menurut bahasanya atau menurut yang dinukilkan, nakliyah. Tiada seyogialah dipahamkan dari penjelasan di atas tadi, bahwa Al-Quran tidak boleh ditafsirkan, dengan menggunakan pemahaman yang mendalam dan pemikiran. Karena di antara ayat-ayat suci yang diterima dari para sahabat dan ulama tafsir itu, ada yang mempunyai 5, 6 dan sampai 7 pengertian. Dan semuanya itu tidaklah didengar dari Nabi. Kadang-kadang ada yang berlawanan, yang tidak dapat menerima pengumpulan, disatukan maksud. Maka, dipakailah pemikiran dan pemahaman dengan maksud yang baik dan mendalam. Dari itu berdoalah Nabi kepada Ibnu Abbas, "Ya Allah Tuhanku, berilah kepadanya, Ibnu Abbas, paham dalam agama dan ajarilah dia penafsiran." Barang siapa membolehkan dari golongan pemutaran perkataan-perkataan agama, tamat, menggunakan pemutar balikan seperti itu serta diketahuinya bahwa yang demikian tidaklah yang dimaksud dengan perkataan-perkataan itu dan mendakwakan bahwa tujuannya ialah mengajak manusia kepada Tuhan, maka sikap yang demikian itu, samalah halnya dengan orang yang membolehkan membuat-buat dan mengada-adakan sesuatu terhadap Nabi karena berdasarkan kebenaran tetapi tidak diucapkan oleh agama, seperti orang yang mengada-adakan hadis Nabi dalam suatu persoalan yang dipandangnya benar. Tindakan yang seperti itu adalah suatu kedaliman dan kesesatan serta termasuk ke dalam peringatan Nabi yang dipahami dari sabdanya,
barang siapa berbuat dusta kepadaku dengan sengaja maka ia telah menyediakan tempatnya dari api neraka. Bahkan adalah amat besar kejahatan dengan memutarbalikkan kata-kata itu. Sebab menghilangkan kepercayaan kepada kata-kata itu sendiri dan melenyapkan jalan untuk memperoleh faedah dan pemahaman dari Al-Quran keseluruhannya. Maka tahulah kita betapa setan itu memutarbalikkan alat-alat dakwah dari ilmu yang terpuji kepada yang tercela. Semuanya itu adalah perbuatan ulama-ulama jahat dengan menggantikan maksud kata-kata itu. Jika Anda mengikuti mereka karena berpegang kepada nama yang termasyhur itu, tanpa memperhatikan kepada apa yang diketahui pada masa pertama dari Islam, maka adalah Anda seumpama orang yang ingin memperoleh kemuliaan dengan ilmu hikmah, lalu mengikuti siapa saja yang bernama ahli hikmah. Sedang nama ahli hikmah dipakai untuk tabib, penyair dan ahli nujum pada masa sekarang. Dan itu adalah disebabkan kelengahan dari penukaran kata-kata itu. Perkataan kelima, hikmah. Nama ahli hikmah, Al-Hakim, ditujukan kepada tabib, penyair dan ahli nujum, sehingga juga kepada orang yang memutar-mutarkan undian pada tangan di tepi jalan besar. Hikmah ialah suatu hal yang dipuji Allah Ta'ala dengan firman-Nya, dianugerahinya hikmah kepada siapa yang dikehendakinya dan barang siapa dianugerahi hikmah maka dia telah dianugerahi banyak kebajikan. Surat 2 ayat 269. Dan sabda Nabi, satu kalimat dari hikmah yang dipelajari oleh seseorang, adalah lebih baik baginya daripada dunia serta isinya. Perhatikanlah, apakah yang diperkatakan tentang hikmah itu dan kemanakah ditujukan. Kemudian bandingkanlah dengan kata-kata yang lain. Dan jagalah diri dari tertipu dengan keraguan-raguan yang dibuat oleh ulama-ulama jahat. Karena kejahatan mereka kepada agama adalah lebih besar dari kejahatan setan. Sebab dengan perantaraan ulama-ulama jahat itu, setan beransur-ansur mencabut agama dari hati orang banyak. Karena itulah, tatkala ditanyakan kepada Nabi tentang orang yang paling jahat, beliau enggan menjawab seraya berdoa, "Ya Tuhan, ampunilah." Sehingga setelah berkali-kali ditanyakan, lalu beliau menjawab, mereka itu ialah ulama jahat, ulama asu. Maka tahulah sudah Anda akan ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela serta yang meragukan di antara keduanya. Dan terserahlah kepada Anda sendiri untuk memilih, demi kepentingan diri Anda sendiri, mengikuti ulama terdahulu, ulama salaf, atau terpesona dengan penipuan lalu terpengaruh dengan ulama terkemudian, ulama halaf. Segala ilmu yang mendapat kerelaan dari ulama salaf, sudah tertimbun. Dan apa yang menjadi perpegangan manusia, sekarang, sebahagian besar daripadanya adalah bid'ah yang diada-adakan. Benarlah kiranya sabda Nabi, mulanya Islam itu adalah asing dan akan kembali asing seperti semula. Maka berbuat baiklah kepada orang-orang asing itu. Maka ditanyakan kepada Nabi, siapakah orang-orang asing itu? Nabi menjawab, mereka yang memperbaiki apa yang telah dirusakkan manusia dari sunnahku dan mereka yang menghidupkan apa yang telah dimatikan manusia dari sunnahku. Pada hadis yang lain tersebut, orang-orang asing itu berpegang teguh dengan apa yang kamu pegang sekarang. Pada hadis lain lagi tersebut, orang-orang asing itu adalah manusia yang sedikit jumlahnya, orang-orang baik di antara manusia banyak. Yang memarahi mereka lebih banyak daripada yang mencintainya. Ilmu-ilmu itu telah menjadi asing. Orang yang mengingatinya dimaki. Karena itu, berkatalah At-Suri, apabila engkau melihat orang, alim itu banyak teman maka ketahuilah bahwa dia itu bercampur. Karena jika kebenaran yang dikemukakannya maka dia akan dimarahi. Penjelasan, kadar terpuji dari ilmu yang terpuji. Ketahuilah bahwa dengan memandang yang di atas tadi maka ilmu itu 3 bahagian, 1 bahagian yaitu yang tercela sedikitnya dan banyaknya, 1 bahagian yaitu terpuji sedikitnya dan banyaknya. Semakin banyak semakin bertambah baik dan utama, 1 bahagian yang terpuji daripadanya sekedar kifayah, mencukupi, saja.
Tidak terpuji yang berlebih dan yang mendalam daripadanya. Yaitu seumpama keadaan tubuh manusia. Di antaranya ada yang terpuji sedikitnya dan banyaknya seperti kesehatan dan kecantikan. Di antaranya ada yang tercela sedikitnya dan banyaknya seperti keburukan dan kejahatan budi. Dan di antaranya ada yang terpuji kesederhanaan padanya seperti memberi harta. Kalau boros tidak terpuji walaupun ia memberi juga. Dan seperti berani. Kalau berani membabi buta tidak terpuji. Walaupun ia termasuk sebangsa berani juga. Maka seperti itu pulalah ilmu. Maka bahagian yang tercela sedikitnya dan banyaknya, yaitu yang tak adalah faedah padanya, pada agama dan dunia. Karena kemelaratannya mengalahkan kemanfaatannya seperti ilmu sihir, mantra dan nujum. Sebahagiannya pun tak ada faedah padanya sekali-kali. Menyerahkan umur yang amat berharga yang dimiliki manusia kepada ilmu itu, adalah menyia-nyiakan. Dan menyia-nyiakan yang amat berharga itu, adalah tercela. Di antara ilmu itu ada yang memberi melarat melebihi dari dugaan, akan memberi hasil untuk keperluan duniawi. Ilmu yang semacam itu tidak juga masuk hitungan, dibandingkan kepada kemelaratan yang timbul daripadanya. Adapun ilmu yang terpuji setinggi-tingginya ialah ilmu mengenai Allah Ta'ala, sifatnya, af'al, perbuatan-perbuatannya, sunnahnya dalam menjadikan makhluknya dan hikmahnya pada tertibnya akhirat di atas dunia. Inilah ilmu yang dicari karena ilmu itu sendiri dan karena dengannya tercapai kebahagiaan akhirat. Menyerahkan tenaga dengan setinggi-tingginya kesungguhan hati untuk ilmu tadi, adalah di luar batas kewajiban. Ilmu itu adalah laut yang tak diketahui dalamnya. Para perenang hanya dapat merenangi pantai dan tepinya saja sekedar yang mungkin ditempuhnya. Tak dapat menempuh segala tepinya, selain para nabi dan wali serta para ahli ilmu menurut tingkat masing-masing yang berbeda kesanggupan dan berlebih kurang takdir yang dianugerahi Allah Ta'ala. Itulah ilmu maknun, ilmu yang tersembunyi, yang tidak ditulis di halaman kitab. Yang menolong untuk mengetahuinya ialah dengan jalan belajar dan menyaksikan perihal keadaan ulama akhirat, sebagaimana akan datang tanda-tanda mereka. Ini adalah pada taraf permulaan. Dan yang menolong kepadanya mengenai akhirat, ialah kesungguhan, mujahadah, latihan, riyadlah, kebersihan hati, kebebasan hati dari segala ikatan duniawi dan mencontoh kepada nabi-nabi dan wali-wali, supaya jelas bagi tiap-tiap orang yang pergi mencarinya, sekedar rezeki yang dianugerahkan Tuhan. Tidak sekedar kesungguhan walaupun kesungguhan itu harus ada. Kesungguhan itu, mujahadah, adalah kunci petunjuk. Tak ada baginya kunci, selain dari kesungguhan itu. Adapun ilmu, yang tidak terpuji melainkan sekedar yang tertentu saja daripadanya, ialah ilmu yang telah kami bentangkan dalam golongan ilmu fardu kifayah, mencukupi. Sesungguhnya pada tiap-tiap ilmu pengetahuan itu ada yang singkat, yaitu yang sekurang-kurangnya. Ada yang sedang yaitu di tengah-tengah dan ada yang lebih jauh lagi dari yang sedang itu. Itu tidak terselesai sampai akhir hayat. Maka hendaklah Anda menjadi salah seorang dari dua, ada kalanya berusaha untuk diri sendiri dan ada kalanya berusaha untuk orang lain sesudah menyelesaikan yang untuk diri sendiri itu. Janganlah berusaha untuk orang lain sebelum siap, yang untuk diri sendiri. Kalau berusaha untuk diri sendiri maka janganlah berusaha selain dengan ilmu yang diwajibkan kepada kita menurut keadaan kita dan yang berhubungan dengan amal zahiriah kita seperti mempelajari sholat, bersuci dan berpuasa. Ilmu yang terpenting yang disia-siakan oleh semua orang, ialah ilmu sifat hati, yang terpuji dan yang tercela daripadanya. Karena tidak ada manusia yang terlepas dari sifat yang tercela seperti loba, dengki, ria, takabur, sombong dan sebagainya. Semuanya itu membinasakan. Menyia-nyiakan kewajiban tadi serta mementingkan amal zahiriah,
Samalah halnya dengan melakukan perbuatan menggosok badan zahir ketika menderita penyakit kudis dan bisul dan melupakan mengeluarkan benda penyakit dari tubuh dengan bekam dan cuci perut. Ulama kosong menunjukkan jalan kepada amal ziriyah, seperti tabib-tabib di jalanan, penjual koyok, menunjukkan jalan dengan menggosok badan luar. Ulama akhirat tidak menunjukkan jalan selain dengan mensucikan batin, mencabut benda-benda jahat yang merusakkan tanaman dan akar-akarnya dari hati. Orang kebanyakan menempuh amal zahiriyah, tidak amalan batin, dengan mensucikan hati nurani, adalah disebabkan amal zahiriyah itu mudah. Sedang amalan hati itu sukar seperti orang yang merasa payah meminum obat yang pahit lalu menempuh kepada menggosok badan zahiriyah. Maka terus-meneruslah ia payah menggosok dan bertambah pada benda-benda yang digosokkan, sedang penyakitnya terus bertambah juga. Jika Anda menghendaki akhirat, mencari kelepasan dan melarikan diri dari kebinasaan abadi maka berusahalah mempelajari ilmu penyakit batin dan cara mengobatinya, menurut cara yang kami uraikan pada bahagian yang membinasakan. Kemudian, sudah pasti, hal yang demikian itu membawa Anda kepada tempat yang terpuji, yang tersebut nanti pada bahagian yang melepaskan. Sesungguhnya, hati apabila kosong dari sifat yang tercela, maka penuhlah dia dengan sifat yang terpuji. Dan bumi apabila telah bersih daripada rumput, maka tumbuhlah padanya bermacam-macam tumbuh-tumbuhan dan bunga-bungaan. Jika tidak kosong dari rumput, maka tidaklah tumbuh yang tersebut tadi. Maka janganlah Anda menghabiskan waktu dengan fardhu kifayah. Jika ada satu orang yang mengerjakannya maka selesai urusan itu, apalagi bila telah berdiri segolongan anggota masyarakat yang mengerjakannya. Orang yang mengorbankan dirinya sendiri untuk kebaikan orang lain, itu bodoh. Alangkah dungunya orang yang telah masuk ular dan kala ke bawah kain bajunya dan akan membunuhnya, lalu ia mencari alat pembunuh lalat untuk membunuh lalat itu pada orang lain, yang tidak akan menolong dan melepaskannya dari ular dan kala itu. Bila Anda telah selesai dari urusan diri sendiri dan diri Anda itu telah bersih dan sanggup meninggalkan dosa zahir dan dosa batin dan yang demikian itu telah menjadi darah daging dan kebiasaan yang mudah dikerjakan dan tidak akan ditinggalkan lagi, maka barulah Anda bekerja dalam lapangan fardhu kifayah dan peliharalah secara berangsur-angsur. Mulailah dengan kitab Allah Ta'ala. Kemudian dengan sunnah Nabi. Kemudian dengan ilmu tafsir dan lain-lain ilmu Al-Quran. Yaitu ilmu nasih dan mansuhnya, mafsyul, mausyul, muhkam dan mutasyabihnya. Demikian juga dengan sunnah. Kemudian berusahalah dengan ilmu furu, yaitu ilmu mengenai mazhab dari ilmu fikih, tanpa membicarakan masalah khilafiyah, perbedaan. Kemudian berpindah kepada ilmu usyul fikih. Demikianlah terus sampai kepada ilmu-ilmu yang lain, selama nyawa masih dikandung badan dan selama waktu mengizinkan. Janganlah Anda menghabiskan umur pada satu pengetahuan saja dari pengetahuan-pengetahuan itu, karena hendak mendalaminya benar-benar. Sebab ilmu itu banyak dan umur itu pendek. Dan ilmu pengetahuan itu adalah alat dan pengantar. Dia tidaklah menjadi tujuan yang sebenarnya, tetapi sebagai alat untuk menuju kepada yang lain. Dan tiap-tiap yang dicari untuk tujuan yang lain, maka tidaklah layak tujuan yang sebenarnya itu dilupakan, lalu diperbanyakkan yang dicari itu. Mengenai ilmu bahasa umpamanya, singkatkanlah sekedar dapat memahami dan bercakap-cakap dengan bahasa Arab itu. Dan dipelajari yang luar biasa dari ilmu bahasa itu untuk dapat dipahami yang luar biasa pula dari susunan Al-Quran dan Al-Hadis. Tinggalkanlah berdalam-dalam padanya dan singkatkanlah dari ilmu tata bahasa, ilmu nahu, itu sekedar yang berhubungan dengan kitab suci dan sunnah Nabi. Tidak ada satu ilmu pun, melainkan mempunyai yang ringkas, yang sedang dan yang mendalam. Kami tunjukkan tadi mengenai ilmu hadis, tafsir, fikih dan ilmu kalam, untuk dapat diambil perbandingan kepada ilmu-ilmu yang lain. Yang singkat tentang ilmu tafsir adalah,
yang banyaknya 2 kali dari kitab suci Al-Quran sendiri, seumpama tafsir yang disusun oleh Ali Al-Wahidi An-Naisaburi, yaitu Al-Wajiz. Yang sedang adalah sampai 3 kali dari Al-Quran sendiri seperti yang disusun oleh Ali Al-Wahidi yaitu Al-Wasit. Dan di balik itu adalah secara mendalam yang tidak diperlukan benar dan tidak akan habis-habisnya selama umur. Adapun hadis, yang singkat padanya, adalah memperoleh apa yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dengan meminta pengesahan dari hadis yang dipelajari itu kepada seorang yang berilmu dengan matan, kata-kata, hadis itu. Mengenai perawi-perawi dari hadis itu, maka Anda cukupkan sajalah dengan perawi-perawi sebelum Anda sendiri, dengan berpegang kepada kitab-kitab yang ditulis mereka. Tak perlulah kiranya Anda menghafal seluruh hadis yang ada dalam kedua Sahih itu. Tetapi berusahalah, sehingga apabila memerlukan kepadanya, maka sanggup mencarinya dalam kitab hadis yang tersebut tadi. Mengenai yang sedang pada hadis ialah dengan menambah kepada kitab Sahih yang 2 di atas, hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab musnad yang Sahih. Adapun yang meluas dan mendalam ialah di balik yang tadi, sehingga melengkapi kepada seluruh hadis yang diterima, baik yang dhaif, yang kuat, yang syah dan yang bercacat serta mengetahui pula cara-cara penerimaan hadis itu, keadaan orang-orang yang menjadi perawi hadis, namanya dan sifatnya. Adapun fikih, yang singkat padanya ialah apa yang terkandung dalam kitab Muhtasyar, karangan Al-Mazani, kitab mana telah kami susun dalam Hulasyah Al-Muhtasyar. Yang sedang pada fikih ialah yang sampai 3 kali banyaknya dari Muhtasyar Al-Mazani, yaitu kira-kira sama dengan isi kitab Al-Wasit Minal Madzhab, karangan kami. Dan yang mendalam ialah melebihi dari apa yang kami muatkan dalam Al-Wasit tadi dan seterusnya sampai kepada kitab yang besar-besar. Adapun ilmu kalam, berkata-kata, maka maksudnya ialah menjaga keyakinan yang dinukilkan Ahlus Sunnah dari ulama salaf yang syalih. Tak lain dari itu. Dan di balik itu, ialah mempelajari untuk menyingkap hakikat makna dari segala sesuatu, tanpa cara tertentu. Yang dimaksud dengan memelihara, keyakinan yang dinukilkan Ahlus Sunnah itu, ialah mencapai tingkat yang ringkas daripadanya dengan keyakinan yang ringkas. Yaitu sekedar yang kami muatkan dalam kitab, Kaidah-Kaidah I'tiqad, yang termasuk dalam jumlah kitab besar ini. Yang sedang pada ilmu kalam, berkata-kata, ialah yang sampai kira-kira 100 lembar buku, yaitu sekedar yang kami muatkan dalam kitab, Al-Iqtisyad fil I'tiqad. Pengetahuan sebanyak tadi diperlukan untuk melawan tukang bid'ah yang diada-adakan dan menentang yang diada-adakan. Sebab merusakkan dan menghilangkan keyakinan yang benar dari hati orang awam. Usaha tadi tidak ada gunanya, kecuali terhadap orang awam yang belum fanatik benar. Terhadap pembuat yang diada-adakan itu sendiri apabila ia sudah mengerti berdebat meskipun sedikit, maka tak ada gunanya lagi berbicara dengan dia. Sebab, walaupun Anda telah mematahkan semua keterangannya, dia tidak akan meninggalkan mazhab yang dianutnya. Tetapi dialihnya kepada alasan bahwa dia sendiri yang kekurangan keterangan, sedang pada orang lain dari golongannya, masih ada jawaban dan dalil yang cukup. Jadi, hanya Anda saja yang berhadapan dengan dia, dengan kekuatan perdebatan yang cukup. Adapun orang awam, apabila telah berpaling dari kebenaran dengan menggunakan perdebatan, maka masih mungkin diajak kembali kepada kebenaran itu, sebelum bersangatan benar fanatiknya kepada hawa nafsunya. Kalau sudah, maka putuslah harapan mengembalikannya. Sebab fanatik adalah suatu unsur yang membawa kepercayaan itu melekat ke dalam jiwa. Dan fanatik itu adalah setengah dari penyakit ulama jahat. Karena ulama jahat itu, bersangatan benar fanatiknya kepada apa yang dianggapnya benar. Dan memandang kepada golongan yang berbeda paham dengan mereka, dengan pandangan menghina dan mengejek. Maka menonjollah sifat-sifat ingin menentang dan berhadapan. Dan bangkitlah gerakan membela yang batil, salah itu.
Dan kokoh kuatlah maksud mereka untuk berpegang teguh kepada apa yang tersebut tadi. Jikalau sekiranya mereka datang dari segi lemah lembut dan kasih sayang serta nasihat menasehati secara berbisik, tidak dalam tontonan fanatik dan hina menghina, niscaya mereka mendapat kemenangan. Tetapi tatkala kemegahan itu tidak tegak selain dengan mempunyai pengikut dan pengikut itu tidak mudah diperoleh seperti mudahnya memperoleh fanatik, kutukan dan cacian terhadap lawan, lalu diambilnyalah fanatik menjadi adat kebiasaan dan alat perkakas bagi mereka. Dan disebutnyalah, untuk mempertahankan agama dan kehormatan kaum muslimin. Padahal sebenarnya adalah membawa kebinasaan kepada umat manusia dan menetapkan bid'ah yang diada-adakan di dalam jiwa. Adapun masalah khilafiyah yang timbul pada masa akhir-akhir ini dan diadakan dengan merupakan karangan, susunan dan perdebatan, yang tak pernah dikenal contohnya pada ulama-ulama terdahulu, maka janganlah Anda dekati. Tetapi jauhilah seumpama menjauhi diri dari racun yang membunuh. Sebab itu adalah penyakit yang amat membahayakan. Penyakit itulah yang membawa seluruh ulama fikih, fuqaha, suka berlomba-lomba dan bermegah-megah, yang akan kami terangkan nanti, celaka dan bahayanya. Mungkin terdengar orang mengatakan, manusia itu musuh dari kebodohannya. Maka janganlah Anda terpesona kepada kata-kata itu, nanti terperosok. Dari itu, terimalah nasihat ini dari orang, maksudnya Al-Ghazali sendiri, yang sudah menghabiskan umurnya sekian lama dan menambahkan dari orang-orang terdahulu dengan kearangan, pembuktian, perdebatan dan penjelasan. Kemudian diilhami Allah dengan petunjuk dan diperlihatkannya kepada kekurangan diri, lalu berhijrah dan bekerja dengan jiwa raga. Janganlah Anda tertipu dengan perkataan orang yang mengatakan bahwa fatwa, pernyataan itu tiang agama dan tidak diketahui sebab-sebabnya melainkan dengan ilmu khilafiyah, perdebatan. Sebab-sebab dari mazhab aliran adalah tersebut dalam mazhab itu sendiri. Dan penambahan daripadanya adalah merupakan perdebatan yang tidak dikenal oleh orang-orang terdahulu dan oleh para sahabat. Merekalah sebetulnya yang lebih mengetahui dengan sebab-sebab fatwa dari orang-orang lain. Bahkan perdebatan itu, di samping tak ada faedahnya, dalam ilmu mazhab adalah mendatangkan kemelaratan yang merusakkan rasa indah ilmu fikih. Orang yang menyaksikan terkaan seorang, ahli fatwa, mufti, dalam memberikan fatwanya, apabila benar rasa indah perasaannya kepada fikih, maka tak mungkinlah jalan pikirannya dalam banyak hal menyetujui syarat-syarat perdebatan itu. Orang yang sifatnya sudah membiasakan perdebatan, maka hati nuraninya meyakini kepada tujuan perdebatan itu dan tidak berani lagi melahirkan perasaan indah ilmu fikih. Orang yang berbuat serupa itu adalah mencari kemasyhuran dan kemegahan, dengan mempertopengkan ingin mempelajari sebab-sebab dari mazhab. Kadang-kadang umurnya habis di situ saja dan tak beralih cita-citanya kepada ilmu pengetahuan mazhab itu. Maka peliharalah dirimu dari setan jin. Dan waspadalah dari setan manusia. Karena setan manusia itu memberi kesempatan beristirahat bagi setan jin dari keletihan menipu dan menyesatkan. Pendek kata, yang baik bagi orang yang berakal budi, ialah mengumpamakan dirinya di alam ini sendirian beserta Allah. Di hadapannya mati, bangkit, hisab amalan, sorga dan neraka. Maka perhatikanlah apa yang engkau perlukan di hadapanmu kelak dan tinggalkanlah yang lainnya. Wassalam. Ada sebahagian syekh tasawuf, ahli sufi memimpikan sebagian ulama dalam tidurnya, seraya menanyakan, apa kabar ilmu yang Tuan perdebatkan dahulu dan pertengkarkan? Ulama itu membuka tangannya dan menghembuskannya seraya berkata, semuanya menjadi abu yang beterbangan. Tak ada yang berguna selain dari 2 rakaat solat yang aku kerjakan dengan ikhlas di tengah malam sepi. Pada hadis tersebut, tak sesatlah sesuatu golongan sesudah ada petunjuk padanya selain orang-orang yang suka bertengkar. Kemudian Nabi membaca, mereka menimbulkan soal itu hanyalah untuk membantah saja. Sebenarnya,
Mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Surat 43 ayat 58. Mengenai firman Allah Ta'ala, adapun orang-orang yang hatinya cenderung kepada kesalahan. Surat 3 ayat 7. Maka tersebutlah dalam suatu hadis bahwa, orang-orang itu ialah mereka yang suka bertengkar yang diperingati Allah dengan firman-Nya, maka berhati-hatilah terhadap mereka itu. Surat 63 ayat 4. Berkata sebahagian salaf, akan ada pada akhir zaman suatu kaum yang menguncikan pintu amal dan membukakan pintu pertengkaran. Pada sebahagian hadis tersebut, sesungguhnya kamu berada pada suatu zaman yang diilhami dengan amal dan akan datang suatu kaum yang diilhami dengan pertengkaran. Pada suatu hadis yang terkenal tersebut, manusia yang amat dimarahi Allah Ta'ala ialah yang suka bertengkar. Dan pada hadis lain, tidak diberikan kepada suatu kaum akan bijak berkata-kata, kecuali mereka itu meninggalkan bekerja. Wallahu alam. Allah yang Maha Tahu.